Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 9. Pada pukul 10 malam, sebuah SUV Porsche Cayenne senilai lebih dari 1 juta diparkir di lantai bawah kediaman lama tempat tinggal Qin Ming. Tidakkah kamu mengundangku untuk datang dan minum kopi kali ini? Bu Keijun, yang mengenakan setelan rapi dan anggun, menunjukkan senyuman tampan dan menawan kepada si Alan di kursi penumpang. Aku benar-benar ada sesuatu yang penting untuk dilakukan malam ini. Maaf, mari kita tunggu 1 hari lagi. Si Alan tersenyum meminta maaf, keluar dari mobil, melambaikan tangan, dan berjalan ke gedung tempat tinggal. Melihat si Alan menghilang di koridor, Bu Keijun melihat ke atas ke lantai 3 dan tidak menemukan siapapun di balkon. Dia diam-diam mengutuk, orang buta si Alan, kamu berani memukulku dengan pot bunga kemarin, dan juga membuatku memukul seseorang. Cepat atau lambat, aku ingin kamu terlihat baik. Saat menaiki tangga menuju lantai 3, si Alan mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu lalu memasuki rumah. Dia segera mencium aroma makanan dan suara masakan terdengar di dapur. Saudara Qin, apakah kamu sedang memasak? Ya, saya akan memasak malam ini dan membiarkan Anda merasakan keterampilan memasak saya. Qin Ming mengenakan celemek warna-warni dan menimbang sendok penggorengan dari waktu ke waktu, terlihat seperti seorang ibu rumah tangga. Makanan apa yang akan dibuat oleh saudara Qin? Apakah ini kejutan yang dia katakan? Si Alan berpikir selama sehari tentang kejutan apa yang akan diberikan Qin Ming padanya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah masakannya melihatnya setelah pindah. Saat Qin Ming sedang memasak, dia tidak bisa tidak memikirkan sepiring hidangan yang terlalu matang dan tidak enak. Dia segera melepas bajunya dan berjalan ke dapur dalam 3 langkah sekaligus. Saudara Qin, kamu kesulitan bergerak, jadi aku akan melakukannya. Saya sudah bisa. Qin Ming berbalik sambil tersenyum dan melihat bahwa si Alan hanya mengenakan bra rendah strapless putih di bagian atas tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bergumam dalam hatinya, sepertinya aku tidak bisa melihatnya, kan? Dia berkedip, sia. Bralan segera menjadi transparan, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang bangga. Dia berkedip cepat lagi, dan bra itu muncul lagi, dan kemudian dia memastikan bahwa si Alan hanya memiliki bra yang menutupi bagian atas tubuhnya. Yah, kamu terlalu berpikiran terbuka. Carilah pakaian untuk dipakai dulu. Berpakaian. Si Alan tertegun. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat dadanya, lalu menatap Qin Ming. Dia tiba-tiba bereaksi dan buru-buru menutupi dadanya. Bisakah kamu melihatnya? Qin Ming mengangguk, penglihatan saya secara ajaib pulih. Ini adalah kejutan yang ingin saya berikan kepada Anda. Si Alan tidak pernah menyangka bahwa mata Qin Ming akan kembali terlihat. Dia tidak punya waktu untuk berbahagia untuknya, wajahnya langsung memerah, dan dia berbalik dan berlari karena malu. Tidak ada gunanya berlari, aku melihat semuanya. Qin Ming tersenyum jahat dan terus memasak. 10 menit kemudian, si Alan mengenakan gaun panjang yang relatif konservatif dan keluar dari kamar tidur dengan wajah memerah. Saudara Qin, apakah kamu benar-benar dapat melihatnya? Sungguh, untuk merayakan kesembuhan penglihatan saya yang ajaib, saya secara pribadi memasak makan malam yang mewah. Qin Ming sepertinya bercanda, Anda tidak tahu berapa banyak orang yang meminta saya memasak, tetapi saya tidak akan melakukannya. Itu malam ini. Kamu beruntung. Bagus sekali, kita harus merayakannya dengan megah. Setelah memastikan bahwa Qin Ming telah benar-benar memulihkan penglihatannya, si Alan merasa bahagia dari lubuk hatinya, dan dia juga memiliki emosi yang aneh. Dan memperlihatkan dirinya secemerlang bunga musim semi yang mekar. Aromanya harum. Pasti enak. Aku tidak menyangka kamu, saudara Qin, pandai memasak. Qin Ming berkata dengan bangga, tentu saja, saya telah belajar memasak dari seluruh dunia, bagaimana saya bisa begitu buruk dalam memasak. Makan malam telah siap, dan 8 hidangan lezat telah tersedia di meja. Setelah duduk di meja makan kecil, si Alan melihat ke sekeliling. Setidaknya ada 5 hidangan asing yang tidak bisa dia sebutkan. Dia tidak bisa tidak mengagumi keterampilan memasak Qin Ming. Ada anggur merah di lemari, buka botolnya. Oke. Si Alan membuka lemari, dan ada sekotak anggur merah di dalamnya. Dia pikir itu hanya anggur merah biasa, jadi dia mengeluarkan sebotol terkejut. Romani Conti. Dia mengeluarkan botol lain dan itu adalah Romani Conti. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa satu kotak berisi 12 botol semuanya adalah Romani Conti. Ya Tuhan, saudara Qin, mengapa ada begitu banyak anggur merah mahal di rumahmu? Apakah itu mahal? Qin Ming tidak peduli, itu diberikan oleh seorang teman yang menyukai hal-hal seni. Apa ini mahal? Si Alan memutar matanya, Romani Conti adalah anggur merah paling berharga di dunia. Dikatakan bahwa anggur ini tidak dimiliki oleh para jutawan. Hanya miliarder yang dapat menikmatinya. Hanya sekitar 5.000 botol yang diproduksi setiap tahun. Ada banyak jutawan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia mengantri untuk melakukan pre-order. Anda tidak dapat membelinya secara online, Anda hanya dapat melihatnya di lelang. Lebih baik tidak minum anggur merah yang mahal. Saudara Qin, jagalah agar tetap berharga. Awalnya,
Sialan tidak memperhatikan anggur merah, tetapi beberapa waktu lalu, untuk menemani presiden berpartisipasi dalam pameran anggur terkenal. Dan pelelangan, dia memperoleh pengetahuan tentang anggur merah dan masih mengikuti pelelangan. Anda hanya dapat mengenali Romani Conti setelah bertemu dengannya sekali. Qin Ming mengambil botol anggur dari Sialan, dengan terampil menggunakan pembuka botol untuk melepaskan sumbatnya, dan tersenyum ringan. Tidak peduli betapa mahalnya anggur itu, nilainya hanya dapat diperoleh dengan meminumnya. Tidak ada yang perlu disayangi. Jika dia memiliki Romani Conti yang tidak akan pernah dilihat orang biasa seumur hidup mereka, dia pasti akan menghargainya, tetapi Qin Ming tidak menganggapnya serius sama sekali dan berbicara tentang minum misteri yang dia tidak bisa melihat warnanya. Bab 10. Listrik padam lagi. Qin Minggang menuangkan 2 gelas anggur merah yang harum, dan lampu tiba-tiba menyala, dan seluruh ruangan menjadi gelap. Ada lilin di kamarku, aku akan mengambilnya. Setelah Sialan pindah, dia mengalami beberapa kali pemadaman listrik, jadi dia secara khusus menyiapkan lilin. Semenit kemudian, Sialan mengeluarkan 2 lilin dan menyalakannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan di samping meja makan kecil. Bersama dengan meja makanan lezat dan sebotol anggur merah berkualitas tinggi, rasanya seperti romantis suasana makan malam diterangi cahaya lilin, jadi dia mengambil beberapa foto. Foto itu dikirim ke lingkaran pertemanannya dengan santai. Qin Ming mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, untuk merayakan kembalinya penglihatanku dan untuk merayakan bahwa aku akhirnya bisa melihat wanita cantik yang serumah denganku. Tepuk tangan. Selamat kepada saudara Qin atas kesembuhannya. Saya berharap Anda selalu memiliki mata yang cerah. Selamat. Sialan mengangkat gelasnya dengan anggun dan menyentuhnya dengan Qin Ming. Dia membuka bibir merahnya dan menyesapnya sedikit. Tapi menyesapnya dengan hati-hati di mulutnya. Rasa mengunyahnya seperti wangi bunga mawar yang layu, lembut dan lembut, membuat orang mabuk. Qin Ming, sebaliknya, mengangkat lehernya dan meminum segelas anggur dalam satu tarikan napas, sama beraninya dengan meminum anggur putih. Saudara Qin, sayang sekali bagimu untuk meminum anggur merah paling berharga di dunia seperti ini. Sialan menikmatinya sejenak, menelan anggur di mulutnya, dan berkata dengan sedikit marah. Qin Ming tersenyum tenang, saya hanya orang yang kasar, tidak sehalus kalian orang terpelajar. Karena saya minum, saya harus bersenang-senang. Lagi pula, saya masih punya 11 botol, yang cukup untuk makan. Sialan tersenyum dan mengagumi gaya maskulin Qin Ming yang bebas dan mudah, tetapi dia tidak bisa menirunya dan menghargai kesempatan untuk mencicipi Romani Conti. Ayo, coba masakanku. Rasanya tidak enak kalau sudah dingin. Qin Ming mengambil sumpit dan menyapa. Sialan mencicipi 2. Usai hidangan, dia berulang kali memuji, enak. Saya berani mengatakan ini adalah hidangan terlezat yang pernah saya makan. Bahkan lebih enak daripada koki terkenal di Hotel Bintang 5. Qin Ming berkata tanpa kerendahan hati, saya tidak pernah menyombongkan diri. Makanan yang saya masak benar-benar enak. Saya jamin Anda akan menginginkannya lagi setelah makan ini. Sialan berkata sambil bercanda, maka tanggung jawab memasak makan malam akan diserahkan padamu mulai sekarang. Tidak apa-apa. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan nada bercanda, saya adalah pria yang melakukan hal-hal besar. Saya tidak bisa mengubur ambisi saya di dapur dan menjadi ibu rumah tangga. Tidak apa-apa memasak makanan sekali dalam sementara bagimu untuk mencoba sesuatu yang baru. Saat ini, ada lebih banyak keluarga di mana perempuan memimpin keluarga dan laki-laki memimpin keluarga. Tidak buruk menjadi ibu rumah tangga. Saya mendukung Anda. Mengobrol dengan Qin Ming, Sialan merasa santai dan ceria seperti seorang teman lama yang sudah kenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Apa yang Anda katakan bukannya tidak masuk akal, keluh Qin Ming, masalahnya adalah tidak ada yang mendukung saya. Sialan ingin berkata, aku akan mendukungmu. Namun, dia menyadari bahwa kata-katanya terlalu ambigu, jadi dia mengubah kata-katanya untuk sementara, menurutku, saudara Qin, dengan ketampanan dan bakat, pasti akan menemukan wanita yang bersedia mendukungmu. Yah. Hanya berharap aku akan segera menemukan wanita yang bersedia mendukungku. Tepuk tangan. Qin Ming bercanda dan mengangkat gelasnya ke arah Sialan lagi. Setelah 3 kali minum, Sialan juga mencicipi semua hidangan di atas meja dan mau tidak mau bertanya, saudara Qin, apa nama hidangan ini? Menurut saya semuanya sangat lezat. Tolong ajari saya lain kali ketika Anda punya waktu. Ini foie gras goreng Perancis, salah satu dari 3 makanan terlezat di dunia. Ini salad Amerika, ini hidangan klasik Yunani, moussaka, ini kari ayam terkenal di Asia Tenggara, dan ini terkenal di Asia Tenggara. Inggris ikan dan keripiknya. Setelah perkenalan, Qin Ming tersenyum dan berkata, makanan ini milikmu. Anda sangat beruntung bisa menyantap hidangan terkenal dari seluruh dunia tanpa harus keluar rumah. Qin Ming mendapatkan kembali penglihatannya dan dalam suasana hati yang gembira. Dia bekerja sepanjang sore untuk menyiapkan makan malam mewah untuk merayakan dirinya sendiri. Jika bukan karena perkenalan pribadi Qin Ming, Sialan tidak akan tahu bahwa 5 di antaranya adalah hidangan terkenal dari berbagai negara, dan dia terkejut. Saudara Qin, kenapa kamu memasak begitu banyak masakan asing? Saya pernah bekerja di kapal pesiar mewah yang berkeliling dunia selama beberapa tahun. Saya bertemu banyak koki dari berbagai negara dan secara bertahap mempelajarinya, jelas Qin Ming dengan santai.
Apakah kamu seorang pelaut? Setelah tinggal di bawah satu atap selama lebih dari 3 bulan, Sialan menjadi akrab dengan Qin Ming, tetapi dia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Qin Ming karena takut memicu masa lalu yang menyedihkan karena kebutaannya. Ming, sekarang penglihatan saya sudah pulih, saya tidak perlu khawatir lagi. Baiklah. Lumayan, kamu bisa berkeliling dunia secara gratis. Sialan sedikit iri dan bertanya dengan prihatin, kalau begitu, apakah saudara Qin akan tetap menjadi seorang pelaut? Aku tidak akan pergi. Aku bosan dengan kehidupan seorang pelaut. Aku mengembara di laut setiap hari, yang membuatku pingsan saat melihat kapal. Lalu apa rencanamu di masa depan dan pekerjaan apa yang akan kamu cari? Mungkin aku bisa membantumu mencarikan pekerjaan untukmu di bus internasional. Aku belum memikirkannya. Mari kita istirahat sebentar dan memulihkan mata kita sepenuhnya. Itu benar, tubuh adalah yang paling penting. Sialan memandang Qin Ming, merasakan matanya yang cerah semakin dalam, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalamnya, yang sangat menawan. Saudara Qin, saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kembali mata Anda. Kebetulan besok akhir pekan dan saya baik-baik saja. Saya bisa menemani Anda. Qin Ming tersenyum bahagia dan berkata, tentu saja aku tidak bisa meminta wanita cantik untuk menemanimu. Bersambung.